Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa menambah bekal akhirat kita melalui pendalaman petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang lalu, yaitu kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Kita hari ini akan mulai dari hadis 1554. Itu nomor aplikasi, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa hufat bihim al malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk-duduk. Ya, kaum itu artinya orang yang jumlahnya banyak. Jumlah banyak itu kalau dalam bahasa Arab kaidahnya atau definisinya adalah yang jumlahnya 3 ke atas. Jadi tidaklah suatu kaum duduk-duduk untuk mengingat Allah kecuali pastilah malaikat menaunginya dan rahmat wasyatun menyelimuti. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah mengingat mereka sebagai orang-orang yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita semua, yaitu pertama, apabila kita berkumpul meskipun untuk ngobrol, istilah orang Jawa itu ngobrol ngalor ngidul ya, yang gak jelas juntrungannya, tapi apabila kita awali dengan mengingat Allah, yaitu membaca, memuji Allah, membaca salawat untuk Nabi, membaca syahadatain, maka insya Allah omongan kita itu menjadi omongan yang bermanfaat, yang mengandung pahala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan malaikat untuk menaungi kita. Dan juga Allah akan menyelimuti kita dengan rahmatnya, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak baik, kita di bawah naungan rahmat Allah kita selamat.
wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan mencatat kita termasuk orang-orang yang selalu berada di sisi Allah. Hadis tadi riwayat Imam Muslim. Hadis berikutnya wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah wa lam yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajat Tirmidzi wa qala hasan. Yang artinya Nabi bersabda, ma qa'ada qaumun maq'ada, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis, lam yadhkurullah, di mana mereka tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah, wa lam yusallu 'ala nabi, dan tidak membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, illa kana 'alaihim hasrah, kecuali pastilah itu nanti akan menjadi kesedihan. Ya, jadi di akhirat menjadi kesedihan, menjadi penyesalan. Kenapa saya dulu setiap ngobrol tidak mengingat Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi. Jadi banyak amalan yang nanti di akhirat menjadi suatu perkara yang sia-sia, dan ini menyebabkan penyesalan orang yang melakukannya. Karena orang yang beriman itu mengimani bahwa kita di dunia ini ada kesempatan untuk mencari bekal akhirat, kesempatan untuk menabung tabungan akhirat. Apabila kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, itu nanti kita akan menyesali umur yang kita buang-buang. Ada orang hobinya main catur dari pagi sampai sore, tiap hari seperti itu. Waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bekal akhiratnya tidak bertambah. Ya, ini akan menyedihkan. Di akhirat dia akan sangat sedih, karena oleh Allah diberi kesempatan, diberi umur panjang, tapi tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa berkah umur itu apabila umur itu kita manfaatkan dengan baik, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, tabungan akhirat kita cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi amalannya buruk. Ini yang harus kita hindari. Ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah Islam yang mereka dulu umurnya tidak terlalu panjang, tapi mereka sangat produktif. Ya, seperti kalau yang baru-baru ini, ya, yang kira-kira 100 tahun yang lalu, itu ada namanya penyair Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu Masya Allah banyak
mengubah syair-syair yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu juga banyak imam-imam seperti Imam Bukhari misalnya, itu umurnya tidak terlalu panjang, tapi Masya Allah karya-karya ilmiah yang menjadi manfaat bagi umat manusia akan dikenang terus, akan dimanfaatkan sampai hari kiamat. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan bahwa apabila kita mau melaksanakan pertemuan atau duduk-duduk, jangan lupa kita mengingat Allah, membaca sholawat untuk Nabi. Ya, termasuk kalau kita rapat, apakah itu rapat desa, rapat kecamatan, atau instansi apapun, ya jangan sampai kita sebagai orang Islam itu malu untuk membaca muqaddimah yang biasa dibaca oleh para khatib. Seperti yang saya bacakan tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Atau kalau mau pendek, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan jangan lupa di akhir kita tutup acara kita itu dengan membaca doa kafaratul majlis. Nah, itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail." Muttafaqun alaih. Ya, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, maka dia itu seperti, maksudnya pahalanya seperti membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Artinya bahwa setiap amalan itu ada, Allah menyediakan pahala, dan nilai dari pahala itu bertingkat-tingkat. Ada yang kita diberi pahala seperti membebaskan budak biasa, dan ada juga kita diberi pahala seperti membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Apa bedanya? Ya, ini bedanya adalah bahwa manusia itu memang ada yang punya nilai tinggi dan ada yang nilainya biasa-biasa saja. Termasuk dalam perang misalnya antara Israel dan Palestina. Kalau Palestina punya tawanan seorang jenderal Israel, 1 orang, itu Israel berani tukar dengan ratusan pasukan Hamas, tapi orang biasa, ya bukan jenderal. Jadi manusia itu memang mempunyai nilai bertingkat-tingkat, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemarin itu dalam satu pengajian ada yang bertanya, ya bagaimana kita menganggap kita menang dengan Israel, padahal korban di antara kita sangat banyak. Nah, di sini kita harus sadar bahwa meskipun korban
dari orang Palestina itu banyak, tapi korban mereka itu ada orang-orang tua, ibu-ibu, anak-anak, ya. Sedangkan korban dari Israel itu banyak sekali petinggi-petinggi militer dan banyak dari tentara IDF, ya. Jadi ini secara hukum perang, kalau orang sipil yang dibunuh itu malah melanggar aturan PBB, melanggar aturan internasional. Yang kedua juga berbeda, membunuh anak-anak orang tua dibanding dengan membunuh pembesar pasukan musuh. Jadi yang dilakukan oleh Mujahidin Palestina itu mereka alhamdulillah berhasil membunuh banyak tentara IDF, bahkan juga perwira-perwira termasuk perwira tinggi. Itu adalah satu kemenangan. Dan di lain pihak semakin banyak korban di sisi kita, maka artinya semakin banyak orang yang mati syahid. Jadi mereka menemukan jalan pintas untuk langsung ke surga. Kemudian hadis 1557. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah khuttat khotoya wa in kanat misla zabadil bahr, muttafaqun alaih. Yang artinya, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosa-dosanya dihapus meskipun sebanyak buih di laut. Ya. Buih di laut itu Masya Allah sangat banyak. Saya dulu ketika masih banyak mengisi di offshore di Laut Natuna, itu dari airport di mana itu di dekat Bangka, ya, di dekat Pulau Bangka, itu harus naik helikopter. Dan yang namanya helikopter itu terbangnya selalu rendah, sehingga laut itu dekat sekali di bawah kita. Itu sepanjang perjalanan yang namanya laut itu penuh dengan buih. Jadi ibaratnya kalau dosa kita sebanyak buih itu, dan kita membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian dari Juwairiyah bintul Haris qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba' kalimat law wuzinat bima qultu mundul yaum la wazinatuna subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang artinya Rasulullah bersabda kepada Juwairiyah, salah seorang ummul mukminin, di mana Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba kalimat. Aku telah mengucapkan sesudahmu 4 kalimat. Lawazinti kama qultu undul yaum lawazinatkunna. Seandainya kamu timbang bacaanku, ya bacaan 4 kalimat tadi dengan semua zikir yang kamu baca dari tadi, niscaya apa yang aku baca itu lebih berat bobotnya, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Akhraja Muslim. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita membaca zikir yang nilainya sangat besar, yaitu subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dengan selalu memujinya. Adada khalqi, ya, adada khalqi, pujianku itu sebanyak makhluk yang diciptakannya. Waridho nafsi, dan sebanyak keridhaan Allah. Wazinata arsy, dan seberat arsy, seberat arsy-nya Allah. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta untuk kalimat-kalimatnya. Nah, ini bacaan-bacaan yang Allah atau nabinya mengajarkan kepada kita. Ya memang kalau kita menggunakan logika bahasa Indonesia itu agak sulit, ya sulit menjelaskan secara lebih gamblang. Misal ketika kita i'tidal, Rasulullah mengajar kita untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Artinya apa? Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mau mendengar orang yang memujinya. Sebanyak apa pujian itu? Mil as-samawati wal ard, sepenuh semua langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apapun yang Allah ciptakan sesudahnya. Ya, Allah menciptakan banyak sekali, termasuk bintang-bintang, dan kelihatannya bintang-bintang itu juga selalu oleh Allah diciptakan bintang-bintang yang baru. Jadi pujian kita itu sepenuh langit, bumi, dan sepenuh semua bintang. Jadi kalau kita misalnya ngomong ya dengan istri kita, kata kita, aku sangat mencintai kamu. Istri bertanya, sebesar apa cinta abang? Kata, sebesar gunung Himalaya. Itu kan kata istri, wah, kamu masih bisa menggobari saya. Karena susah ya. Makanya ada yang mengatakan cinta saya seujung kuku. Karena ujung kuku itu ketika dipotong tumbuh lagi. Nah, tapi bahasa seperti itu berlaku di sisi Allah. Kita memuji Allah, memujinya cuma sekali. Tapi kita nyatakan bahwa pujian kita itu sepenuh semua langit, sepenuh bumi, dan sepenuh semua bintang.
Ini berlaku bagi Allah ya. Jadi nilai pujian kita itu luar biasa. Tidak sama dengan kalau kita sekedar mengucapkan ya saya memuji Allah sekali pujian ya. Sangat beda. Meskipun pengucapannya mungkin memerlukan waktu yang sama antara sepenuh langit bumi dan kita ucapkan sekali. Ya ini bahasa Al-Quran, bahasa sunnah. Nah, ketika kita menjumpai bahasa-bahasa semacam itu ya kita harus memahami ini ada bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Kemudian Subhanallah wa bihamdi adada khalqih, sebanyak makhluk-makhluknya. Makhluk Allah itu Masya Allah, di laut aja entah ada berapa juta ikan ya. Di darat semutnya aja berapa jumlahnya. Waridha nafsi, dan ridha Allah itu juga sangat luas. Ridhonya kepada semua orang beriman sepanjang zaman, ridhonya kepada semua malaikat, ridhonya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah itu suatu yang banyak. Wazinata arsy, dan seberat arsy. Arsy itu apa? Arsy itu kata Nabi bahwa makhluk Allah yang paling besar itu ada arsy. Nah, jadi makhluk Allah yang paling besar itu bukan langit ya, tapi arsy. Itu ada makhluk Allah yang paling besar. Nah di sini disebut wazinata arsy, dan seberat arsy-nya Allah. Beratnya berapa banyak? Kita nggak bisa menghitung. Wa adada wa midada kalimati, dan sebanyak tinta tulisan-tulisan Allah. Ada satu ayat yang menjelaskan seandainya seandainya laut ini tintanya dan dikalikan 7 kali untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka disebutkan manafidat kalimatuhu ya, kalimat Allah itu tidak akan habis dengan tinta sepenuh laut. Dan meskipun ditambah 7 laut lagi yang berisi tinta, itu kalimat Allah nggak pernah habis ya. Jadi ungkapan ini merupakan ungkapan bahwa pujian kita kepada Allah itu pujian yang jumlahnya sangat banyak. Lalu hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus shalihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Akhrajahu An-Nasai wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Al-Baqiyah, ba qaf ya, baqo ya. Baqo itu kekal. Al-Baqiyatu sholihat, sesuatu yang solid, yang bagus, yang akan kekal. Nanti di akhirat akan kita lihat zikir-zikir kita itu. Termasuk ada hadis yang mengatakan
bahwa la ilaha illallah itu nanti oleh Allah akan dijadikan tanaman di surga. Jadi sebanyak apa kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya, maka kebun-kebun di surga kita itu akan penuh dengan tanaman yang asalnya ada dari kalimat tauhid tersebut. Jadi bahagia ini adalah sesuatu yang kekal. Kita baca di dunia dan kita akan melihat hasilnya di akhirat. Wal baqiyatus sholihat, yaitu la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi bacaan-bacaan tadi itu akan menjadi bacaan-bacaan yang kekal, yang kita akan melihat wujudnya di akhirat kelak. Dan ini juga menunjukkan bahwa bacaan-bacaan tadi adalah merupakan bacaan yang sangat digalakkan. Manapun yang kita ucapkan itu ada suatu kebaikan. Isyanya jam berapa ya? 8 menit ya. Kalau gitu ada kesempatan untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tambah satu hadis lagi, yaitu dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. La yadurruka bi ayyihinna badata. Tidak ada bahayanya kamu memulai dari yang manapun, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, jadi zikir ini mau dibolak-balik, mau Allahu akbar dulu, mau la ilaha illallah dulu, subhanallah dulu, ya. Ini boleh saja. Semuanya adalah zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, saya kira nggak perlu banyak penjelasan, hadis tadi sudah jelas. Kembali saya buka ya, pertanyaan bagi yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Sudah lama nggak melihat Ustadz Abdullah. Apa sudah nggak ini? Masih aktif. Oh iya iya. Terus Pak Doni juga nggak kelihatan. Iya iya. Ya silakan. Bagusnya kalau untuk mengalami seperti ini, imam rawatibnya akan tetap atau jadi Ya terserah pengaturan. Jadi seperti di Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, itu imamnya banyak. Ya, yang terkenal Syekh Sudais, ada Syekh Soleh,
Ali Thayyib, ada macam-macam. Kalau nggak salah di Masjidil Haram itu ada kalau 6 orang ya, imam masjid. Jadi boleh saja. Dan siapa yang jadi imam rawatib, siapa yang bagian imam Jum'ah, itu tinggal mereka saja yang mengatur. Ada lagi? Ya. Ya memang agak sulit. Banyak ustadz-ustadz yang datang bulan Ramadan ceramah keliling. Terus apakah mereka bisa kita jadikan sebagai penyalur sumbangan kita? Ini juga tanda tanya. Saya punya kenalan yang biasa ke Indonesia. Saya hubungi sejak 3 bulan itu tidak nyambung. Saya nggak tahu apa beliau masih hidup atau enggak. Ya, karena Palestina adalah tanah jihad. Yang namanya tanah jihad itu ya bisa jadi orang cepat dipanggil Allah untuk ke surga, bisa jadi agak lama, bisa jadi kampung halamannya dihancurkan, bisa jadi tidak ada koneksi ya. Kalau di sini Telkomselnya misalnya hancur ya, kemungkinan itu banyak. Sekarang kalau lewat saluran resmi itu yang banyak itu melewati kedutaan Palestina. Kedutaan Palestina itu artinya di bawah pimpinan Al-Fatah ya. Al-Fatah itu presidennya itu memang pro ya sekuler, presidennya itu sekuler. Mahmud Abbas itu sekuler, sama dengan Yasir Arafat. Nah jadi serba salah. Tapi kalau kita menyalurkan sumbangan sesuai dengan niat kita, oleh Allah kita diberi pahala sesuai niat kita. Jadi tidak ada istilah sumbangan kita hilang, tidak. Jadi niatkan aja dengan niat yang benar, maka sumbangan kita insya Allah selamat. Ya demikian, dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lord